Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah di mana Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat tentang Syam'un al-Ghazi, manusia besi yang tidak pernah terkalahkan selama hidupnya. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Sayyidina Ibnu Abbas bercerita bahwa ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan sahabat-sahabat, beliau pernah bercerita bahwa pada zaman dahulu ada seorang yang sangat soleh bernama Syam'un. Karena beliau itu menghabiskan umurnya di siang hari untuk berjihad membela agama Allah, maka beliau digelari orang Al-Ghazi, yang artinya orang yang berperang sabil. Syam'un al-Ghazi mempunyai seorang istri cantik tetapi fasik dan mata duitan. Syam'un al-Ghazi menghabiskan umurnya untuk mengabdi kepada Allah. Setiap malam beliau tidur sebentar saja, kemudian bangun sholat sampai pagi. Dan setiap hari beliau pergi perang sambil menghadapi musuh-musuh agama yang membuat kekacauan di sana-sini. Karena ibadah beliau yang terus-menerus siang malam itu, maka beliau tidak sempat memotong rambutnya. Rambut beliau tebal dan panjangnya sudah sampai di tanah apabila beliau berdiri. Rambut itu supaya tidak mengganggu, beliau kepang menjadi 8 kepang. Senjata beliau dalam berperang bukan keris, bukan pula pedang, melainkan tulang rahang onta. Tetapi dengan senjata seperti itu, satu pun musuh tidak ada yang berhasil mengalahkan beliau. Setiap musuh yang beliau hadapi tidak bisa mengelak di hadapannya. Dan ajaibnya, senjata beliau itu, kalau beliau lapar, maka keluarlah daging yang sudah masak melalui bekas gigi onta itu. Dagingnya enak lagi masak. Dan kalau beliau dahaga, dari bekas gigi onta itu pula terpancar air yang sangat sejuk. Setelah sekian banyak orang kafir menjadi mangsa pedang beliau, maka orang kafir itu mencari jalan lain untuk menghabiskan nyawa Syam'un al-Ghazi. Karena melalui perang, Syam'un tidak dapat mereka tundukkan meskipun dengan kekuatan yang sangat besar. Orang kafir segera mengadakan musyawarah. Mereka sepakat untuk merayu istri Syam'un yang fasik dan mata duitan itu dengan iming-iming harta kekayaan yang cukup banyak. Istri Syam'un tergiur dengan kemewahan dunia. Asalkan melihat harta, segala cara bisa dihalalkan, dan kalau perlu nyawa suaminya pun sanggup dia jual sebagai penukarnya. Ketika Syam'un pergi perang sabil pada suatu hari, orang-orang kafir itu datang kepada istri Syam'un membawa harta yang sangat banyak. Setelah tawar-menawar, istri Syam'un sanggup menukar harta yang banyak itu dengan nyawa suaminya. Dia hanya meminta supaya dia dibawakan tali yang kuat untuk mengikat kaki tangan Syam'un ketika tidur. Tali itu dia sembunyikan. Kemudian ketika Syam'un sedang istirahat tertidur nyenyak, maka istri yang jahat itu mengikat kaki dan tangannya dengan tali yang kuat tadi. Sewaktu Syam'un bangun untuk sholat tahajud, beliau lihat dirinya sudah terikat. Kemudian beliau menggerakkan badannya satu kali sehingga semua tali pengikat itu gugur berantakan. Melihat keadaan itu, istri yang munafik itu menjadi kecut. Tidak disangkanya bahwa tali sekuat itu bisa hancur hanya dengan satu kali bergerak saja. Syam'un bertanya pada istrinya, "Siapa yang mengikat aku?" Kemudian istrinya berkata, "Saya yang mengikatmu karena saya mau melihat kesaktianmu." Kemudian Syam'un pergi wudhu, kemudian sholat sampai pagi. Beliau tahu betul bahwa istrinya berniat jahat untuk membunuh dirinya. Ketika beliau pergi perang pada siang harinya, orang-orang kafir itu datang bertanya. Istri Syam'un berkata bahwa tali pengikat yang mereka bawa sudah hancur. Dia minta supaya dibawakan rantai baja yang cukup kuat. Malam berikutnya, Syam'un diikat dengan rantai baja, tetapi rantai baja itu pun hancur berantakan setelah beliau menggerakkan badannya satu kali. Beliau berkata pada istrinya, "Kalau mau mengikat aku, pakailah rambutku ini
karena selain rambutku ini akan dihancurkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Biar kamu merasa puas kalau kamu berhasil mengikat aku." Kemudian pada malam berikutnya, ketika beliau sedang tidur istirahat, rambutnya dipotong oleh istrinya, yang 4 kepang untuk mengikat tangannya dan yang 4 lagi untuk mengikat kakinya. Ketika Syam'un bangun, beliau sudah melihat dirinya terikat oleh rambutnya sendiri. Beliau mencoba menggerakkan badannya, tetapi anehnya ikatan rambut itu semakin kuat menjerat badannya. Maka pada hari itu, dengan perasaan puas, istrinya memanggil orang-orang kafir untuk membunuh Syam'un al-Ghazi, suaminya sendiri. Maka orang-orang kafir pun datang beramai-ramai. Ada yang membawa keris, ada yang membawa pedang, ada yang membawa pisau, ada yang membawa pentung, dan lain sebagainya. Syam'un sabar menerima perlakuan mereka. Beliau dibawa ke sebuah rumah tempat penyembelihan hewan. Beliau diikat pada tiang yang di tengah. Daging beliau dikerat, kulit kepalanya dikupas, mata beliau dicungkil, gigi beliau dipalu. Tetapi beliau sabar menerima ujian Allah yang berat itu. Tatkala itulah malaikat Jibril menawarkan jasa. Syam'un menerima tawaran malaikat Jibril. Semua anggota badan beliau yang sudah dibuang oleh orang-orang kafir itu datang lagi seperti keadaannya yang semula. Beliau diberikan tenaga yang sangat kuat. Beliau bergerak pada tiang itu, rumah itu pun roboh menimpa orang-orang kafir bersama istrinya yang ada di sana. Mereka semua mati dan Syam'un turun dari tiang tempatnya terikat. Beliau mengambil pedang dan pergi lagi bertempur ke medan perang menghancurkan orang-orang kafir musuh agama. 1000 bulan lamanya beliau berperang, akhirnya wafatlah beliau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi yang mendengar cerita itu merasa sedih memikirkan nasib Syam'un yang disiksa oleh orang-orang kafir. Tetapi akhirnya beliau juga merasa puas dengan kemenangan Syam'un yang gilang gemilang. Maka oleh karena itu, turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan surah Al-Qadar yang menerangkan bahwa Al-Quran yang suci diturunkan pada Lailatul Qadar, dan ibadah umat Nabi Muhammad SAW pada Lailatul Qadar lebih besar pahalanya daripada ibadah Syam'un yang 1000 bulan lamanya. Wallahu a'lamu bis-shawab.